Halo CSku dimanapun kalian berada, apakah kalian masih ngudut ketengan atau sudah beli bungkusan? Ya, jalani saja, kehidupan tak selamanya di bawah, kadang di bawah, kadang di bawah. Di sini kita akan merangkum sebuah film Army of Thieves yang dirilis tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Matthias Gopper yang merupakan aktor dan sekaligus sutradara asal dari Jerman, di mana seseorang jenius yang malas dengan pekerjaannya, ia memutuskan untuk merampok sebuah brankas bank dan dibarengi dengan 4 temannya yang sama-sama mempunyai kemampuan tersebut. Tidak lama saya ngebacot di sini, langsung saja filmnya. Let's go! Yeah, for this video today, I will telling you today is one of my absolute. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang menjelaskan siapa itu Henk Wagner serta ia digemari banyak orang. Perancang terkenal yang menciptakan brankas ajaib. Itulah penjelasan dengan seseorang YouTuber yang bernama Sebastian. Thank you. And Sebastian adalah seorang pegawai bank yang benci atas pekerjaannya karena para nasabah yang cerewet dan sangat galak. Saat Sebastian sedang istirahat siang, ia mendapatkan notifikasi salah satu video yang diupload ke YouTube. Komen tersebut berisi alamat dan ajakan seorang anonimus. Ia ingin mengetes Sebastian untuk membukakan sebuah brankas. password kata nama. Sebastian pun tertantang dan langsung berangkat ke sebuah gedung di mana pertandingan membuka brankas diadakan. Di sana ia bertemu satpam, ia pun mengucapkan password agar ia bisa masuk. Setelah sudah masuk, Sebastian pun terkejut karena banyaknya orang yang menonton pertunjukan tersebut. Setelah MC memberitahu, Sebastian hanya bengong dan melihat-lihat di sekeliling tempat tersebut. Kemudian ia membuka brankas satu persatu. Setelah sisa satu orang untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, Sebastian pun bisa membukanya. Karena berhasil, Sebastian pun melanjutkan ke semifinal dan setelahnya itu ia pun berhasil melaju ke babak final dengan seorang pria tersebut. Final pun dimulai. Sebastian malah mengajak ngobrol lawannya agar konsentrasinya terganggu dan alhasil Sebastian pun memenangkan pertarungan membuka brankas tersebut. Ia pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita yang bernama Gwen. Semasa kecilnya Gwen sudah belajar mengambil sebuah jam arloji dan sejak remaja Gwen pun sudah merampok bank. Dengan itu pun Gwen pun memberi alamat kepada Sebastian untuk rencana selanjutnya. Di malam hari, Sebastian sedang menonton film berita zombie, lalu ia pun tertidur dan bermimpi disekap oleh seorang zombie. Lalu ia pun terbangun dan kaget, ia pun melihat sebuah kertas yang berisi alamat yang Gwen kasih. Keesokan harinya Sebastian pun datang ke alamat yang Gwen kasih. Di sana ia dikenalkan dengan beberapa temannya yang bernama Corina sebagai hacker handal yang pernah meretas sebuah film terbesar di Amerika. Yang kedua yaitu Rob, seorang driver terbaik yang bisa menghindari kejaran polisi. Yang terakhir adalah Blake, seorang pria yang suka melakukan kericuhan. Mereka pun merencanakan merampok di beberapa kota dengan tujuan membobol brankas yang berisi uang yang banyak. Brankas yang pertama bernama Rheingold yang berada di Paris, Prancis. Yang kedua yaitu Walkit yang berada di Praha, Ceko. Yang terakhir adalah Siegfried yang berada di Swiss yang berisi uang sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Brankas tersebut dimiliki oleh seorang miliarder yang bernama Bli Tanaka. Any questions? No. Yes, many. Akhirnya mereka pergi ke brankas pertama yang ada di Paris. Kemudian mereka menyusun strategi pertama, yaitu Sebastian akan masuk terlebih dahulu ke dalam bank dan pergi ke toilet. Tidak lama kemudian Gwen menyusup sambil mencuri kunci dari penjaga bank tersebut. Kemudian Sebastian menyentuh brankas tersebut dan sebelum membobol brankas tersebut, Sebastian pemanasan sambil mendengarkan musik agar lebih fokus. Satu persatu kunci brankas terbuka dan alhasil Sebastian pun membuka sebuah brankas tersebut yang berisikan uang. Did it? I've done it. Sebastian, you did. We're getting it from. Don't you see? Lalu mereka pun pergi dan Rob pun segera menyalakan mobilnya dan brankas pertama pun berhasil.
Di sisi lain, perampok tersebut membuatkan seorang polisi terkejut. Mereka pun melakukan investigasi dan menargetkan dua orang tersebut, ialah Gwen dan Brad. They've pulled off. Malamnya, Gwen mengadakan pesta kecil-kecilan atas berhasilnya membobol bank tersebut. Lalu Sebastian menghampiri Gwen dan menargetkan membobol berangkas kedua di Ceko Pranha. Di sisi lain, Brad merasa cemburu karena Sebastian telah dekat dengan Gwen. I know where. Keesokan harinya, mereka pergi ke Ceko Pranha dan menuju berangkas selanjutnya. Ternyata Interpol sudah berjaga dan mengintai mereka. Sebastian pun berangkat menuju berangkas tersebut dengan dibantu oleh Corina. Kemudian Gwen menyusulnya. Setelah mereka berada di sebuah lift menuju berangkas tersebut, mereka dikejutkan dengan dua penjaga. Gwen pun langsung menyerangnya satu persatu. Pertarungan yang sangat sengit Gwen dan penjaga tersebut dan dimenangkan oleh Gwen. Setelah menuju berangkas tersebut, Sebastian biasa pemanasan terlebih dahulu dan menyetel musik agar bisa tenang. Setelah satu kunci gagal untuk dibuka, kunci kedua pun gagal. Setelah Sebastian ingin membuka kunci ketiga, ia lebih hati-hati karena kalau kunci terakhir gagal, berangkas tersebut akan terkunci selamanya. Setelah memfokuskan, Sebastian pun berhasil membuka. Di sisi lain, seorang Interpol akan menyergap mereka. Sayangnya Interpol tersebut salah masuk bank yang Sebastian rampok. Sayangnya mereka pun harus pergi ke berangkas yang mereka rampok. Di sisi lain, Brad yang datang dengan sajam dengan memakai topeng langsung membuat ricuh di sebuah bank. Setelah itu kedatangan Interpol menghambat mereka sampai-sampai Brad harus tertembak di bahu kirinya oleh seorang Interpol. Beruntungnya Brad bisa kabur lewat jendela. Lalu Sebastian dan Gwen pun bergegas kabur. Setelah mau memasuki mobil, Gwen ditolong oleh Brad. Selanjutnya giliran Sebastian, Brad malah menjatuhkannya dan tidak menolong Sebastian dikarenakan Brad cemburu karena Sebastian dekat dengan si Gwen. Sebastian langsung bergegas pergi dari kejaran polisi dan ia pun berhasil kabur dengan menaiki kereta barang yang melaju ke kediamannya. Ketika Sebastian tiba di kediamannya, Gwen dan Corina mengagetkan Sebastian tersebut. Mereka meminta maaf atas kejadian yang Sebastian alami. Mereka benar-benar minta maaf karena insiden tersebut di luar dugaan mereka. Dengan bujuk rayunya, Sebastian pun ikut bergabung lagi. I have not yet cracked the secret. What happened with the bakery? I fucked it up! And then you. Sid berpindah kepada sebuah Interpol yang sedang menonton YouTube. Tanpa sengaja ia melihat sebuah video yang berisi Sebastian. Interpol pun tersebut langsung menyamakan Sebastian dengan rekaman CCTV tersebut dan mereka pun mengetahui bahwa Sebastian adalah komplotan pembobolan berangkas tersebut. Kening tedoba. Target selanjutnya, Gwen dan Sebastian menuju Swiss. Dengan target selanjutnya, di sisi lain Interpol mengintai kasino yang jadi targetan Sebastian. Salah satu pekerja Interpol meminta sebuah cakapan Sebastian. Mereka mendengar bahwa mereka akan membobol pukul 5 sore. Saat waktu pukul 5 sore, Interpol dengan cepat berangkat ke sebuah bank tersebut dan memintanya pihak kasino memindahkan berangkas tersebut. Tetapi tiba di sana ternyata berangkas tersebut telah dipindahkan. Ternyata Corina lah yang memindahkan berangkas tersebut dengan menyamar menjadi Interpol. Vous nous avez informé du risque. Di sisi lain, Gwen berhasil membajak mobil yang berisi berangkas. Akhirnya Gwen pun berhasil membawa berangkas tersebut dan langsung membawanya. Corina yang masih berada di kasino tersebut menyadari bahwa adanya Brad dan Rob di dalam mobil. Namun hendak memberitahu Gwen, Corina malah disekap oleh polisi dan mengirimi pesan dengan kata run, yaitu lari. Di sisi lain, Sebastian sedang membuka berangkas memberitahu Gwen harus menstabilkan mobil tersebut dan alhasil berangkas tersebut terakhir telah dibuka. Setelah turun dari mobil, Brad dan Rob menodongkan pistolnya, namun pistol tersebut tidak berisi peluru. Situasi terbalik, kini Brad dan Rob diborgol di dalam mobil truk dan Sebastian pun kabur dengan mobilnya dengan Gwen.
Tidak lama dari kejadian tersebut, polisi pun datang. Setelah ingin kabur ke negara lain, Sebastian dan Gwen tiba-tiba didatangi polisi dan Interpol pun menangkapnya Gwen, tapi Sebastian malah pergi dengan perahunya. One more step. He's not going anywhere. You said it yourself. Setelah lama kemudian, ada dua orang lelaki dan perempuan. Mereka berdua mengajak Sebastian untuk membobol berangkas. Tanpa pikir panjang, Sebastian pun mengetahuinya dan film pun tamat. To me,